SMA Muhammadiyah mencetak generasi Qur'ani. SMA Muhammadiyah sebuah jalan pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2002-2003. Perkenalkan, nama saya Suherman. Di sini saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2022-2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Insya Allah saya selalu taat beribadah kepada Allah, rajin belajar, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, disiplin terhadap peraturan sekolah, dan siap menjadi kader Muhammadiyah. Amin, amin, amin. Ketua kelas, coba pimpin doanya. Tentunya siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak sekalian yang tidak hadir siapa? Sepertinya kami. Enggak. Ada dua ya? Empat. Oke, si Rifki, Irham, Yanto. Yanto. ya. Anak sekalian, ketika Bapak bilang satu, kalian tepuk dua kali. Ketika bilang dua, tepuk satu kali. Jangan sampai salah. Dua, satu, dua, satu. Oke, berarti sudah siap belajar. Ya, anak sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang waris, ya, kita mengulang materi yang sudah kita pelajari. Ya, Bapak mau tanya, Alvin, kemarin belajar tentang apa? Nikah. Oke. Ada yang pernah nikah? Belum. Ya. Apa yang udah pernah nikah? Ya, pernah nikah dong. Satu selamanya. Oke, Mas Alvin, dalil tentang nikah terdapat dalam Quran surah? Quran surah Ar-Rum ayat 21. Masya Allah, luar biasa Alvin. Alvin, baik Kak, hukum tentang nikah? Mempelai pria, adanya mempelai pria, mempelai wanita, saksi, wali, sama mahar. Oke, bagus. Jadi kalau sudah tahu, saya harap hasil ujian evaluasi di materi yang lalu bagus semua, insya Allah. Ya, kita masuk materi yang hari ini adalah tentang waris, ketentuan waris dalam Islam. Ini ada PPT, bisa saya Bapak akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, di sini ada waris. Yang pertama, kita konsepnya adalah pengertian waris. Yang kedua, dasar hukum ketentuan waris. Itu ada ahli waris, syarat, sebab, ketentuan. Yang pertama kita bahas adalah tentang pengertian waris. Waris secara bahasa itu pengertiannya adalah perpindahan kata dari seseorang yang sudah meninggal ke orang lain yang masih hidup. Secara bahasa ya. Jadi waris. Anak-anak sekalian, pembelajaran tentang waris itu sangat penting. Ya, kenapa? Karena dalam kehidupan ya sosial nanti kalian akan membutuhkan ilmu tentang waris. Kalian punya keluarga, punya sanak saudara,
Di situ akan kalian terapkan ilmu tentang mewaris nanti. Ya, tetangga kalian ada yang sudah meninggal, ya, bingung cara baginya seperti apa. Punya anak satu, laki-laki, 2 perempuan, ibunya ada berapa, harta yang ditinggalkan 100 berapa bagian masing-masing. Kalian harus tahu, harus bisa menyampaikan ke masyarakat tentang ilmu waris ini. Oke. Yang poin kedua ada dasar hukum waris. Yang pertama Al-Quran, ada sunnah Nabi. Yang Al-Quran ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 7, An-Nisa ayat 11 dan 12. Nah, ini nanti kalian analisis, kalian diskusi kelompok, hukum-hukum tajwid yang ada di situ apa saja, kandungan dari ayat itu apa saja. Selanjutnya ada ketentuan waris, ya, ahli waris. Ahli waris itu siapa saja, ya, yang akan kalian bahas nanti. Ya, selanjutnya ada syarat, ya, syarat mendapatkan warisan, tidak dan dapatnya warisan. Ya, karena ada yang syarat itu orang yang berhak mendapatkan waris dan ada yang tidak berhak mendapatkan waris. Ya, itu nanti kita pelajari. Modul yang sudah kalian punya nanti dibuka, kita diskusikan sebab dan ketentuan waris. Ya, nanti ada ketentuan waris. Dan si A dapat harta berapa persen, si B dapat berapa persen, ayah dapat berapa persen dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke dalilnya. Ya, dalil. Ya, dalil. Ini dalil tentang waris. Untuk di pertemuan hari ini kita bahas sampai dalilnya dulu. Nah, proses menghitungkan waris itu minggu depan. Jadi kita analisa tentang dalilnya dulu. Yang akan kalian diskusikan. Apa yang kalian akan diskusikan nanti? Yang pertama adalah Quran surah An-Nisa ayat 7, Quran An-Nisa ayat 11 dan 12. Analisa ayat tersebut, di situ apa hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, hukum tajwid yang ada ayat yang terdapat dalam ayat tersebut. Nanti diskusikan dalam kelompok. Paham? Paham tidak? Sampai sini pertanyaan? Belum. Oke, teman sekalian. Sekarang buat resume, dibuka untuk kalian tentang waris. Ringkasan dari materi. Buat resume. Waktunya 3 menit sebelum masuk diskusi, buat resume dulu. Oke? Nah, waktunya Bapak kasih waktu buat resume 10 menit. Oke, mulai dari sekarang. Resume sendiri. Ya, resume sendiri ya. Oke, kalian kalau sudah selesai meresumenya, ini saya bagi kelompok ya. Ini kelompok, baik ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Tugasnya apa? Tugasnya kamu analisis dalil tentang hukum waris ini. Apa yang kamu cari? Yang kamu cari adalah hukum tajwidnya. Ya, nanti Bapak tes membaca setiap kelompoknya, baca dan artinya. Yang ketiga, kamu buat contoh dari dalil ini, implementasi di masyarakat seperti apa? Paham? Oke, silakan diskusikan analisa ayat tersebut, dari hukum tajwidnya yang terdapat dalam dalil dari al-waris di depan, ya, Anissa. Silakan, waktunya 10 menit cukup? Cukup nggak? Cukup 10 menit. Silakan. Oke, waktunya habis, cukup. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang dalil dan tentang bagian atau bagian ahli waris yang berhak mendapatkan ahli waris. Silakan. Boleh diri? Ya, silakan diri. Dalil ahli waris terdapat dalam Quran surah An-Nisa, tepatnya pada ayat 7 yang berbunyi
lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang mana di sini hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 7. Di sini ada nasibum ini, yaitu idgham bigunnah, kemudian mimma yaitu gunnah, kemudian selanjutnya wal aqra qalqalah, walinni yaitu gunnah, kemudian dilanjutkan dengan walin nisa'i yaitu mad wajib mutasil. Kemudian dilanjutkan dengan ayat kata selanjutnya, kalimat selanjutnya nasibum mimma yaitu gunnah. Kemudian yang terakhir yaitu nasibam mafruḍa yaitu idgham bigunnah. Tidak. Selanjutnya untuk ahli waris yang memperoleh harta waris yang mendapatkan setengah bagian itu suami jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak, seseorang anak perempuan, seseorang cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung atau sebapak. Kemudian yang mendapatkan seperempat bagian, yang pertama suami jika seseorang istri yang meninggalkan anak, istri jika suami yang meninggalkan tidak meninggalkan anak. Kemudian yang mendapatkan 1/8 atau 1/8 bagian yaitu istri jika suami yang meninggal dunia meninggalkan anak. Selanjutnya yang mendapatkan 1/3 bagian, yang pertama ibu jika yang meninggal tidak meninggalkan anak atau saudara perempuan. Kemudian 2 orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau orang tua. Yang mendapatkan bagian 2/3, yang pertama 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua 2 orang cucu atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Yang ketiga 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih. Yang keempat 2 orang saudara perempuan sebapak atau lebih. Yang terakhir yang mendapatkan bagian 1/6. Yang pertama ibu jika bersama salah satu dari ahli waris, anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, 2 orang saudara sekandung, sebapak, seibu atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua bapak jika bersama dengan salah satu ahli waris, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga nenek jika tidak ada ahli waris, ibu, nenek, dan bapak. Yang keempat cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang kelima saudara perempuan sebapak jika bersama saudara perempuan sekandung dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung sebapak. Yang terakhir yang keenam seorang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan jika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak dan kakek dari pihak bapak. Oke, bagus. Kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Ya, bagus. Kelompok 1. Ibu dari almarhum berapa persen dapatnya? 1/6%. 1/6 ya. Oke. Kelompok 2. Seorang suami yang ditinggalkan istri tapi tidak memiliki keturunan, berapa dapatnya suami itu? 1/2 setengah, ya bagus.
seorang istri yang ditinggalkan suaminya atau suaminya meninggal, ya, dapat berapa persen dari hartanya? Ya, ada berapa? Seperempat kalau nggak punya anak. Kalau punya anak, istri dapat seperdelapan. Oke, bagus. Saya pikir sudah jelas semua untuk materi waris. Minggu depan kita belajar menghitung waris. Oke, untuk pertemuan hari ini saya pikir cukup. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini evaluasinya silakan nanti saya kirim lewat grup di WA grup tentang tugas yang diberikan, tugas untuk evaluasi hari ini. Paham? Jadi untuk pertemuan hari ini saya pikir cukup. Mudah-mudahan untuk pertemuan pertama di tema waris ini, yaitu tentang pengertian waris dan dalil waris dan hak atau bagian-bagian waris dari ahli waris, kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pelajari di rumah dan kerjakan tugas evaluasinya, dan nanti akan saya bagikan minggu depan. Saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Saya tutup dengan lafaz alhamdulillah.